Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NIM 1702519042. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudul Analisis Minat Beli Sepatu Merek Lokal pada Lokal Pasar. Studi kasus generasi Z di daerah Jabodetabek. Untuk datorinya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Ini adalah latar belakang penelitiannya, yaitu pertama kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di era globalisasi. Perkembangan era globalisasi ini ditandai dengan banyaknya perubahan, termasuk di bidang teknologi, yang kini semakin mudah digunakan dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Teknologi telah menjadi bagian dari kemajuan kehidupan kita sehari-hari, seperti di bidang pekerjaan, di bidang sekolah, dan di bidang hiburan, semuanya terbantu dengan teknologi, dan kemajuan ini sejalan dengan ilmu pengetahuan, karena yang namanya teknologi sudah pasti semuanya akan terus berkembang, dibantu dengan pengetahuan manusia yang sudah ada. Dan namanya teknologi, ya kita akan membahas tentang internet. Jadi di sini ya kehadiran internet itu mengaruhi perilaku ekonomi, terutama di perdagangan. Dan karena internet itu bisa diakses semua orang, jadinya ini bisa memudahkan kegiatan jual beli bagi semua orang yang ingin melakukannya, baik dari pedagang yang ingin melakukan atau menjual barangnya, atau yang pembeli yang ingin membeli sebuah produk. Terus di sini ada data pengguna internet tahun ini di bulan Januari 2024, yaitu total populasi masyarakat Indonesia dengan jumlah 278 juta. Di sini ada 353,3 handphone yang terhubung. Itu berarti persenannya ada 126,8% dari total populasi. Berarti ini bisa dibilang minimal banget satu orang itu punya satu gadget. Setelah itu ada eh, individual using the internet, itu berarti ada 145 juta orang yang menggunakan internet. Kalau dipersenin 66,5%. Dan untuk sosial media sendiri, hampir, ini kalau dibuletin ya 50%, ada 50% masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media. Setengahnya, setengah populasi masyarakat Indonesia itu menggunakan sosial media di tahun ini. Dan penggunaan internet tadi yang berjumlah 67% tadi, itu akan berefek ke penggunaan lokal pasar di Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan marketplace. Menurut Apriyadi dalam Wahyuni et al., meningkatnya jumlah pengguna internet mempengaruhi perkembangan belanja secara online di Indonesia. Platform belanja online yang bisa diakses oleh siapapun yang terhubung dengan internet disebut lokal pasar atau marketplace. Di sini ada data tentang persentase penggunaan marketplace oleh Gen Z. Bisa dilihat bahwa perempuan cenderung lebih menggunakan Shopee dengan 77%, berbanding dengan laki-lakinya 64%. Tapi kalau untuk laki-laki sendiri sepertinya cenderung menggunakan Tokopedia dengan 7% dan perempuan hanya 5%. Tapi di sisi lain, selain dua lokal pasar itu, ada juga TikTok Shop yang sekarang sebenarnya sudah bergabung dengan Tokopedia. Ada juga Lazada dan juga Bukalapak. Setelah itu, karena kemajuan internet yang membuat kita bisa bebas melakukan jual beli baik di marketplace maupun di tempat lain yang juga bisa digunakan lewat internet, ini akan membuat perluasan sektor ekonomi di bidang fashion. Jadi kemajuan teknologi dan internet global ini membuka peluang penjualan di berbagai bidang di seluruh dunia, termasuk memperluas sektor ekonomi di bidang fashion yang eh, sesuai dengan apa yang judul yang saya bahas. Jadi trend fashion di Indonesia ini sendiri berkembang pesat dalam kecenderungan mengikuti gaya barat baik dari segi bahan maupun desain. Industri fashion termasuk dalam ekonomi kreatif yang melibatkan penciptaan, produksi, distribusi, pertukaran, distribusi barang dan jasa yang bernilai
budaya, seni, estetika, intelektual, dan emosional. Ini menurut Rahim. Selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang fashion, ini langsung masuk ke bagian yang lebih menjurus lagi, yaitu tentang sneakers. Di sini ada data tentang merek sneakers yang paling disukai masyarakat Indonesia per bulan Februari tahun 2023. Bisa dilihat di sini, paling banyak ada Adidas dan Nike dengan 60%. Selanjutnya ada Converse, Puma, Vans, New Balance, Fila, Ventela, Onyx, dan Kompas. Ini adalah brand sepatu atau sneakers yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Yang sayangnya, 8 dari 10 adalah brand luar negeri. Mungkin ada beberapa orang yang belum familiar dengan nama Indonesia, nama brand Indonesia yang ada di sini. Jadi brand Indonesia dari peringkat 8 dan 10 yaitu adalah Ventela dan juga Kompas. Yang sebenarnya kalau dilihat dari range harga, Ventela dan Kompas dibilang harganya sudah bersaing dengan sepatu-sepatu seperti Vans, Puma, Converse. Jadi bilang harganya ya mungkin untuk yang sepatu mahalnya udah bisa 11-12, jadi ya sebenarnya sama aja dengan harga brand luar. Jadi ya, sebenarnya bisa kita bilang harga mahal ya akan sebanding dengan kualitas yang juga gitu. Tapi ya dengan harga yang sama dan kualitas yang sama, bisa dilihat di sini orang-orang lebih memilih untuk membeli brand luar daripada brand Indonesia. Ini ada data tentang pendapatan bulanan generasi Z di tahun 2023 yang dimana seharusnya dengan pendapatan yang tidak banyak, kalau dilihat di sini hampir 50% lebih Gen Z pendapatannya dalam sebulan itu kurang dari 2,5 juta. Dan udah pasti kebutuhan Gen Z tidak hanya untuk passionnya saja ya, bisa jadi kondisinya bisa kebutuhan lainnya pasti misal ya dia juga butuh untuk main, dia juga butuh untuk keperluan lain misalnya ya menabung atau mungkin untuk beli barang-barang lain. Kalaupun beli fashion ya nggak cuma sepatu tapi bisa baju, bisa celana, bisa jaket, bisa tas. Dengan pendapatan yang masih belum banyak, ya seharusnya Gen Z ini lebih lebih berminat untuk membeli produk lokal dengan harga yang lebih terjangkau dibanding produk luar yang harganya lebih mahal. Tapi kalau kita lihat data yang tadi, ya minatnya lebih banyak ke sepatu brand luar. Di sini eh, ada budaya yang mendukung untuk orang-orang Indonesia membeli brand luar negeri, yaitu adalah budaya thrifting. Jadi saat ini produk luar negeri itu semakin dinikmati dengan adanya thrifting sehingga membuat sepatu merek lokal semakin diminati oleh generasi Z. Karena dengan membeli sepatu merek luar negeri secara thrifting, sepatu tersebut bisa lebih terjangkau harganya. Thrifting adalah sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas dan harga yang terjangkau. Thrift itu umumnya bergerak di komoditi sandang sebagai perlawanan terhadap fast fashion yang konsumtif. Dan thrift dalam bahasa Inggris memiliki arti penghematan. Tujuan dan maksud dari sebagian masyarakat melakukan kegiatan thrifting ialah untuk penghematan karena barang thrift memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal. Dan kenapa bisa lebih jauh? Karena memang thrifting ini sudah pasti adalah barang bekas. Dan sebenarnya ya walaupun bekas dan murah, belum tentu juga original sebenarnya. Tapi ya kalau memang ingin membeli trip ya memang harus jeli dan paham gitu dan original seperti apa. Tapi ini adalah salah satu budaya yang bisa dibilang ngebuat brand-brand Indonesia itu bisa dibilang eh, karena nyari lebih murah dan tetap dapat produk brand luar negeri, jadinya orang-orang akan lebih memilih untuk belanja di sini. Bahkan bisa dibilang kemarin sempat ya tahun lalu ada berita yang sangat tentang pelarangan gifting. Ya itu jadi salah satu concern pemerintah juga gitu untuk menaikkan brand dalam negeri dan lokal. Dan di sini ada upaya pemerintah untuk memajukan produk lokal. Jadi menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Alaidrus, pemerintah itu telah mengadakan webinar bisnis lokal untuk mendukung kampanye promosi produk lokal dan memperkenalkan hari belanja produk lokal untuk mendukung produk lokal.
Jadi ya ada yang minat beli masyarakat Indonesia terhadap sepatu. Tapi ya walaupun memang udah didukung dengan pemerintah, ada yang minat beli masyarakat Indonesia terhadap sepatu merek lokal yang mengalami penurunan di tengah-tengah dan beberapa banyak sepatu merek lokal dan memiliki nama besar di Indonesia. Ini menurut Hadi Woro. Jadi di sini saya mengambil kerumusan masalah yaitu adalah eh, pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi dimensi minat beli sepatu lokal, merek sepatu merek lokal pada Indonesia di lokal pasar di daerah Jabodetabek. Jadi saya akan mencari tentang apa aja sih minat beli, apa aja sih faktor-faktor yang menjadi dimensi minat beli itu. Terus yang kedua itu bagaimana definisi minat beli sepatu merek lokal pada generasi di lokal pasar daerah Jabodetabek. Penelitian yang itu pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi dimensi minat beli sepatu merek lokal pada generasi Z di lokal pasar daerah Jabodetabek. Terus yang kedua untuk mendeskripsikan minat beli sepatu merek lokal pada generasi Z di lokal pasar di daerah Jabodetabek dibandingkan dengan merek sepatu luar negeri yang sudah terkenal. Itu ada manfaat. Setelah itu ada manfaat penelitian. Pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan terkait minat beli atau purchase intention, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang serta metodologi yang digunakan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai tingkat minat beli sepatu merek lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada generasi Z di daerah Jabodetabek. Dan ya diharapkan semoga penelitian ini bisa digunakan untuk desain sepatu lokal untuk meningkatkan jumlah penjualannya, terutama uh, untuk bangsa Gen Z. Yang kedua, ada kajian pustaka. Yang pertama, yaitu saya menggunakan teori uh, minat. Pertama ada menurut Soekardi dalam Sari, minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu. Menurut Sardiman, dalam Sari, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau api sementara situasi yang dibutuhkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan pribadi. Dan menurut Sudiro, minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku dan minat. Sikap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan menolong seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ada teori minat beli. Menurut Halil dan Iskandar, minat beli adalah pernyataan pikiran konsumen yang berdasarkan rencana mereka untuk membeli suatu produk dari merek tertentu. Yang kedua, menurut Japarianto dan Adelia, minat beli merupakan suatu pernyataan atau sikap dari konsumen yang menunjukkan minat atau kecenderungan untuk membeli suatu produk dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Haddad, minat beli merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk sedemikian rupa sehingga konsumen merasakan adanya dorongan untuk mengambil keputusan pembelian tanpa adanya paksaan. Selanjutnya ada tentang dimensi minat beli. Menurut Ferdinand, dalam Japarianto dan Adelia, minat beli itu terdapat 4 dimensi. Pertama, minat transaksional, yaitu dapat kecenderungan seseorang untuk membeli produk atau jasa yang diinginkan menunjukkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Jadi ya, seseorang membeli produk karena dia minat terhadap produk tersebut. Yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merekomendasikan produk yang dia sukai kepada orang lain. Jadi kalau emang dia udah suka sama sebuah produk, seseorang akan menawarkan produk itu kepada orang lain. Nah, itu ada minat preferensial, kecenderungan seseorang memiliki preferensi utama kepada produk tertentu dan hanya beralih jika ada opsi yang lebih baik. Jadi, semua dari kita pasti mempunyai satu brand yang menurut kita itu brand ini bagus nih gitu. Dan kita kalau mau beli brand, maksudnya produk dari sebuah produk, oh kita akan ngambil brand ini gitu. Kecuali nanti kita bisa mencoba brand baru dan mendapatkan kualitas yang lebih baik, kita akan beralih ke brand yang baru itu. Nah, itu ada niat eksploratif, itu kecenderungan seseorang untuk nyari lebih banyak informasi tentang produk yang mereka sukai sebelum membelinya. Jadi ya walaupun kita sudah menyukai sebuah produk, tapi sebelum belinya, ya kita pasti akan juga mencari tahu gitu. Apa saja kelebihannya, apa aja kekurangannya. Mungkin juga akan melihat rival ya, atau mungkin produk dari brand lain. Makanya di sini ada benar benar juga yang kalau kita bahas tadi, ya kalau kita nemu brand lain yang lebih bagus, ya mungkin kita akan berpindah. Gitu. Itu ada dimensi perceived value menurut Korl dan Keller. Di sini ada emotional value. Dalam misalnya ada permasalahan yang terkait dengan produk dan bisa berubah berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi konsumen. Jadi ya
Bisa dibilang produk itu memiliki tingkat emosional sendiri ke konsumen gitu, dan ya setiap orang punya pandangan berbeda tentang sebuah produk gitu. Dan itu ada social value. Nilai sosial adalah manfaat produk dalam menaikkan citra diri dan skor sosial konsumen. Ini membuat konsumen ingin membeli produk karena meningkatkan status sosial dan memberi kesan baik. Jadi ya udah sekarang pasti ada aja orang yang membeli sebuah produk tujuannya untuk supaya bisa terlihat entah berkelas atau mungkin terlihat trendy atau mungkin terlihat elegan gitu. Dan itu setiap brand mempunyai positioningnya masing-masing. Dan pada akhirnya ya misal kita ngebeli baju LV, tas LV tujuannya untuk menaikkan status sosial kita supaya kita bisa dilihat, oh ini mungkin orang yang lebih berada gitu. Daripada mungkin kalau kita lihat orang-orang yang ya hanya pakai tas biasa atau mungkin tas yang tidak ada mereknya seperti itu. Maka itu ada functional value, itu dan nilai fungsi adalah manfaat dari kualitas dan kinerja produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Kalau ini benar-benar produk sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau kita berharap barang itu baik, barang-barang itu bagus, ya kalau itu bagus ya berarti sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, itu ada terakhir price value. Nilai harga adalah apa yang dirasakan pelanggan dari merek atau layanan berdasarkan harganya. Itu berarti harganya lebih tinggi, menunjukkan kualitas produk yang lebih baik, begitu juga sebaliknya. Jadi, kita akan selalu berharap kalau semakin mahal harganya, kualitasnya pasti akan semakin mahal juga. Begitu pun sebaliknya, semakin murah ya, kita tidak perlu membahas tentang kualitasnya. Karena memang ya harganya pasti akan seiring dengan kualitasnya seperti itu. Berarti ada dimensi AID. Ini sebenarnya kalau mungkin yang lebih banyak diketahui orang adalah AIDA, tetapi di sini saya hanya memakai AID karena saya membahas tentang minat dan attention, interest, desire itu masuk berhubungan dengan minat. Perhatian, terus ketertarikan, begininya itu masih minat. Tapi kalau udah action, itu sudah bukan minat lagi. Jadi saya tidak memakai action ya. Action itu sudah kegiatan melakukan pembelian. Nah, di sini attention sendiri adalah perhatian dalam konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Pesan harus menarik perhatian target konsumen karena pesan yang menarik akan dilihat oleh konsumen. Terus ada interest adalah ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan produsen. Setelah konsumen tertarik, pesan harus membuat mereka ingin tahu lebih banyak dan mendorong mereka untuk mencoba produk. Atau desire adalah keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan produsen. Pesan yang baik harus bisa memahami keinginan konsumen saat menjelaskan produk dalam pesan tersebut. Jadi, ya bisa dibilang ini adalah yang berhubungan dengan iklan. Ya, tapi iklan itu sendiri pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan minat beli seseorang gitu. Jadi di sini ya saya rasa ini adalah masih berhubungan dengan minat beli. Terus ini ada penelitian terdahulu, sama ada impact of product characteristic of limited edition shoes on perceived value, brand trust, and purchase intention. Focus on the scarcity message frequency oleh Seheju, Kim Seung Kwang, Kim Seung Kook, dan Park Song. Terus ada the effect of consumer purchase value on intention to purchase upcycle product oleh Yu Somi dan Ichien. Terus ada purchase intention of renewable energy technology in rural area in Bangladesh, Empirical Evidence oleh Muhammad Masku Zaman, Syekh Alam, Samsuri Siwar, dan Sarina Abdul Khalid. Ada a study on millennial purchase intention of green product in India, playing Einstein theory of playing behavior model, yaitu oleh Sapna Sukla. Lagi ada faktor influencing green purchase intention of student, lagi study at Vietnam National University of Agriculture oleh Loan. Lalu kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, waktu dan tempat penelitian itu penelitiannya sendiri dilakukan dari Desember sampai bulan Juli, Desember 2023 sampai Juli 2024. Panggilan datanya sendiri itu dilakukan di bulan Juni 2024. Dan wilayah penelitiannya adalah Jabodetabek. Desain penelitiannya yaitu kuantitatif deskriptif, populasi dan sampelnya yaitu adalah Gen Z, minimal umur 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena 17 tahun bisa dibilang adalah batas minimal masyarakat Indonesia dilihat sebagai seseorang yang mungkin remaja ya. Karena ya bisa dilihat di sini hampir semuanya untuk membuat sesuatu pasti minimal umurnya 17 tahun. Misal membuat KTP, membuat SIM,
nyoblos pun juga minimal 17 tahun. Terus ya yang tinggal di Jabodetabek karena saya menelitinya di Jabodetabek. Terus yang kedua yaitu pernah membeli sepatu merek lokal di lokal pasar. Jadi setidaknya minimal sekali mereka populasi ini pernah membeli sepatu merek lokal di lokal pasar atau marketplace. Yang sampelnya itu adalah 400 responden. Dihitung dari rumus Lovin. Terus ada teknik pengumpulan data, yaitu adalah data primer melalui kuesioner melalui Google Form, dan itu ada data sekunder. Selanjutnya ada dimensi konseptual variabel. Talib dan Iskandar, net beli merupakan pernyataan dalam benak konsumen yang mencerminkan rencana mereka untuk membeli suatu produk merek tertentu. Menurut Haddad, net beli merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk sedemikian rupa sehingga konsumen merasakan adanya dorongan untuk mengambil keputusan pembelian tanpa adanya paksaan. Yang terakhir, menurut Hasan dalam Sakutra et al., net beli merupakan sikap atau perilaku konsumen terhadap suatu produk di mana konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu produk yang didasarkan pada pengalaman, kepercayaan, dan kualitas produk. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Di teori minat beli sendiri ada 4 dimensi: transaksional, referensial, preferensial, eksploratif. Indikatornya ada keinginan membeli produk, merekomendasikan produk, memiliki preferensi produk, dan mencari informasi produk. Coba dari head analysis. Biasanya dari teori AIT, dimensinya ada attention, indikatornya pesan yang menarik, promo yang menarik, dan visualisasi produk yang menarik. Interest itu ada keunikan produk, kejelasan pesan, dan menyukai produk itu sendiri. Cairnya ada informasi keunggulan produk, kepercayaan terhadap produk, dan aktivitas di studi media sosial. Terakhir ada perceived value. Di dimensi emosional value ada kesan rasa yang berbeda, barang pembelian favorit, keseringan berbelanja di marketplace, dan kenikmatan berbelanja di marketplace. Social value-nya yaitu tampilan lebih berbeda, mendapat pengakuan sosial, memberikan kesan yang baik, terasa dapat diterima. Functional value-nya memiliki kualitas yang bagus, memiliki standar kualitas, berguna untuk setiap kegiatan, dan produk lokal dapat diandalkan. Price value-nya harga terjangkau, harga sesuai kualitas, dan harga lebih murah. Menurut C et al. Dan juga Peng et al. Nah, untuk teknis analisa datanya, ini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu adalah uji validitas dilakukan dengan bantuan program software SPSS. Untuk penguji validitasnya, saya menggunakan Pearson Correlation Coefficient dengan membandingkan skor setiap pertanyaan dengan total skor variabel. Menggunakan tingkat signifikansi 5%. Suatu pernyataan akan dianggap valid jika uji signifikansi menunjukkan nilai R hitung itu lebih besar daripada R table dan nilainya itu positif. Setelah itu yang kedua ada uji reliabilitas. Jadi uji ini dilakukan dengan metode Cronbach alpha untuk menentukan apakah instrumen penelitian reliable atau tidak. Cronbach alpha ini diukur dalam skala 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin tinggi reliabilitasnya. Instrumen yang nggak memiliki reliabilitas yang baik jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Karena 0,6 berarti mendekati 1. Setelah itu ada EVA, analisis faktor eksploratory atau bahasa Inggrisnya exploratory factor analysis. Jadi analisis faktor ini adalah metode statistik yang menyederhanakan data dengan mengurangi jumlah variabel yang dikenal sebagai faktor. Metode ini mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kesamaan yang diukur dengan korelasi tinggi. Variabel yang sangat berkorelasi membentuk kelompok faktor. Analisis faktor ini membantu memahami hubungan antara indikator dan menentukan faktor baru yang dibentuk. Dan menurut KTM Badan Rampung, Eva memberi 5 tahapan. Yang pertama, uji KMO dan Bartlett. Yang kedua, measure sampling adequacy. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Yang keempat, rotasi faktor. Yang kelima, penamaan faktor. Kita ada tabulasi sederhana. Analisis ini bertujuan untuk melihat persentase responden yang memilih kategori tertentu. Data ini diperoleh diubah menjadi persentase dalam analisis tabulasi sederhana. Data ini diperoleh melalui kuesioner, kemudian diolah dengan rumus P sama dengan I dibagi sigma V dikali 100%. Dan kalau kita ada analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah teknik yang memberikan gambaran tentang data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan umum. Analisis ini hanya mengumpulkan data dasar dan menyajikannya secara deskriptif tanpa mencari hubungan antar variabel atau menarik kesimpulan. Setelah itu, yang terakhir ada skor rata-rata. Skor rata-rata ini digunakan untuk menentukan posisi tanggapan responden berdasarkan tentang skala 1 sampai 5 yang menggambarkan tingkat efektivitas dari sangat tidak efektif hingga sangat dari
sangat tidak efektif hingga sangat efektif. Perjawaban responden ini akan diberi bobot, lalu skor dihitung dan menjumlahkan hasil kali nilai masing-masing bobotnya, kemudian dibagi tepat frekuensi. Rumusnya yaitu adalah X sama dengan sigma FIWP, sigma VB dibagi sigma V. Dan begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.